Beberapa fungisida yang kami sebutkan ini tentunya adalah fungisida-fungisida yang sudah pernah kami pergunakan pada tanaman padi bunting sampai dia selesai panen. Artinya dari ulasan-ulasan yang kami sampaikan ini tidaklah mutlak paling rekomendasi yang wajib kita pergunakan. Karena di luar sana tentunya masih banyak juga fungisida-fungisida lain yang bisa kita pergunakan pada tanaman padi bunting dan berakhir pada saat dia panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam hormat buat sedulur yang baru saja bergabung di channel kami. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Dan dulur, pada kesempatan hari ini mari coba sedikit kita kasih ulasan, kasih pendapat mengenai beberapa fungisida yang dapat kita pergunakan untuk tanaman padi bunting sampai pada masa panennya. Fungisida-fungisida yang kita pergunakan untuk menjaga dan mencegah beberapa penyakit jamur yang menyerang dan mengganggu proses pemasakan bulir padi kita, proses pematangan bulir padi kita. Namun sebelumnya, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh, lebih mendalam, tentunya semua fungisida yang akan kami sebutkan ini adalah fungisida-fungisida yang sering kami pergunakan, dan tentunya fungisida-fungisida tersebut tidaklah mutlak menjadi rekomendasi paling utama untuk sedulur. Karena di luar sana mungkin masih banyak juga fungisida-fungisida lain yang serupa, yang sejenis yang dapat dipergunakan untuk tanaman padi bunting kita. Maka oleh karenanya bagi sedulur yang sering menggunakan fungisida lain, silakan nanti sedulur berikan masukannya juga, biar nanti jika ada kesempatan dan jika ada stok, ada orang yang menjual di sini, nanti kami coba juga pada tanaman padi kami. Dan sedulur, langsung saja kita ke fungisida yang sering kami pergunakan untuk tanaman padi bunting. Pertama sekali, ketika tanaman padi berusia di antara 45 sampai 60 HST, fungisida yang paling sering kami pergunakan itu lur adalah fungisida dengan bahan aktif difenokonazol tunggal. Nah, itu adalah jenis fungisida yang sering kami pergunakan pada usia tersebut. Sementara untuk usia di bawahnya, fungisida yang berbahan aktif difenokonazol sebaiknya lur tidak kita pergunakan, mengingat bahan aktif difenokonazol adalah salah satu bahan aktif dari golongan triazol yang katanya ia itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman padi kita. Dan untuk merek dagang lur yang kami pergunakan, apakah itu kami pergunakan pada musim sekarang ataupun kami pergunakan pada musim-musim yang lalu. Merek dagangnya lur itu ada fungisida legendaris difenokonazol, yaitu Skor, dan kemudian ada juga Booster. Nah, itu adalah dua fungisida yang sudah menjadi andalan kami untuk tanaman padi pada masa-masa bunting. Manfaat daripada fungisida difenokonazol tunggal tersebut, Skor dan Booster, dapat mencegah dan mengendalikan penyakit busuk batang pada tanaman padi, dapat mencegah dan mengendalikan penyakit busuk daun, hawar pelepah, dan lain-lain. Serta nanti ketika ada 1-2 malai yang keluar, fungisida difenokonazol tersebut juga mampu mencegah dan mengendalikan penyakit yang menyerang bulir padi kita. Sementara untuk dosis penggunaan dari dua fungisida tersebut lur, rekomendasinya itu adalah kita kembali kepada rekomendasi awal dari setiap fungisidanya. Artinya kita boleh berpedoman pada kemasannya, boleh berpedoman kepada anjuran orang-orang lapangannya, boleh juga berpedoman kepada
ahli-ahli yang ada di sekitar kita. Artinya penggunaannya disesuaikan saja, begitu juga dengan keadaan lingkungan kita. Kemudian yang kedua dulur masih fungisida dari golongan triazol, dan pilihan yang sering kami pergunakan untuk fungisida tersebut lur adalah fungisida amistartop, fungisida wus, fungisida ajos seperti yang kami gunakan pada penyemprotan kemarin. Nah, ketiga fungisida tersebut lur memiliki dua bahan aktif, yaitu ada azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, ketiga-tiganya memiliki bahan aktif yang sama dan memiliki nama atau merek dagang yang berbeda karena ketiganya dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda. Dan ketiganya juga mengandung ZPT di dalamnya yang dapat terus menjaga agar daun padi kita, terutama daun benderanya, tetap hijau, selain fungsinya untuk dapat mencegah dan mengendalikan beberapa penyakit jamur yang hendak atau yang sedang menyerang tanaman padi kita. Namun dulur, yang menjadi catatan kita bahwa sekalipun ketiga fungisida tersebut memiliki kesamaan dari sisi bahan aktifnya, memiliki kesamaan dari cara kerja, sistemiknya, memiliki kesamaan dari tujuan pengendaliannya. Namun kami yakin tentunya di dalam setiap fungisida yang diracik itu memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Kemudian dulur, yang ketiga, fungisida yang kami pergunakan untuk tanaman padi bunting ini berbeda dari formulasinya saja, di mana yang pertama tadi formulasinya biasanya EC, kemudian yang kedua formulasinya SC, dan yang ketiga ini WG atau dalam bentuk butiran. Nah, fungisida dalam bentuk butiran yang kami pergunakan untuk tanaman padi bunting lur, pertama sekali ada Nativo dan yang kedua ada Strozol. Nativo dan Strozol ini sebenarnya juga sama lur seperti yang tadi, hanya saja dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda, maka namanya juga mesti berbeda. Tidak mungkin semua perusahaan mengeluarkan nama produknya sama semua, tidak mungkin. Untuk Nativo ataupun Strozolnya lur, ini berbahan aktif ganda juga, ada trifloxystrobin dan tebuconazole, keduanya sama lur. Dan untuk kedua fungisida ini, untuk sasaran penyakitnya juga sama seperti fungisida yang tadi, dan juga mengandung ZPT di dalamnya. Kemudian untuk dua fungisida ini, Nativo dan Strozolnya memiliki kelebihan lain, yaitu memiliki sifat preventif, kuratif, eradikatif, dan protektif tentunya. Sehingga Nativo dan Strozol menurut kami mungkin lebih unggul dari fungisida-fungisida yang kita sebutkan di awal tadi lur. Nah, demikian dulur ulasan kami, pengalaman kami mengenai penggunaan fungisida untuk tanaman padi bunting, dan ini sekali lagi dulur tidak mutlak menjadi rekomendasi, tidak mutlak wajib digunakan. Maka bagi sedulur yang ingin komentar ya silakan komentar, bagi sedulur yang ingin kritik juga tidak masalah. Terima kasih juga karena sudah perhatian. Baik, kita jumpa lagi pada video kami selanjutnya. Kami akhiri saja, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.